Baik, kita akan bahas mengenai topik pengenalan sistem kontrol pada perkuliahan dasar sistem kontrol bersama kami dari tim penyusun perkuliahan dasar sistem kontrol program studi S1 Teknik Elektro Universitas Telkom. Sejarah sistem kontrol dimulai dari tahun 1799 berupa mesin uap James Watt dan alat pengontrol yang dikembangkan. Mesin uap Watt dalam sejarahnya menandakan awal dari revolusi industri di Inggris. Selama revolusi industri, lompatan besar dibuat dalam perkembangan mekanisasi merupakan awal teknologi otomasi. Kemudian berlanjut di tahun 1800, konsep Stanley Whitney tentang manufaktur perbagian yang dapat saling ditukar yang diperlihatkan pada produksi senapan. Perkembangan ini sering disebut sebagai awal dari produksi massal. Lalu sampai berikutnya di tahun 1868, J.J. Maxwell memformulasikan model matematis untuk kontrol pengatur mesin uap. Tahun 1913 mulai dirancang mesin perakitan mekanik Henry Ford diperkenalkan untuk produksi otomobil. Tahun 1927 Bode menganalisis penguatan umpan balik. 1932 Naikis mengembangkan metode untuk menganalisa stabilan sistem. Beberapa terminologi dasar yang perlu diketahui untuk mempelajari suatu sistem kontrol adalah sebagai berikut. Variabel kendali adalah suatu besaran atau kondisi yang diukur dan dikendalikan, biasanya merupakan keluaran dari sistem. Lalu ada variabel manipulasi, yaitu suatu besaran atau kondisi yang divariasikan oleh pengendali sehingga berpengaruh pada nilai dari variabel kendali. Oke, selanjutnya adalah kendali, yaitu adalah pengukuran nilai variabel kendali dari sistem dan menggunakan variabel manipulasi ke dalam sistem untuk memperbaiki atau memperkecil penyimpangan nilai yang diukur terhadap nilai yang diinginkan. Dan sistem adalah kombinasi beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama dan digunakan untuk tujuan yang tertentu. Proses adalah suatu urutan operasi yang kontinu atau suatu perkembangan yang dicirikan oleh urutan perubahan secara perlahan yang terjadi tahap demi tahap dengan cara yang relatif tetap dan memberikan suatu hasil atau akhir. Proses artifisial adalah operasi yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari beberapa aksi yang dikendalikan atau pergerakan yang secara sistematik diarahkan pada suatu hasil atau akhir. Operasi adalah proses yang dikendalikan, contohnya proses kimia, biologi, ekonomi. Plan adalah berupa bagian suatu peralatan yang berfungsi secara bersama-sama untuk membentuk suatu operasi tertentu. Gangguan adalah sinyal yang cenderung mempengaruhi nilai output dari suatu sistem atau mempengaruhi proses pada sistem itu. Gangguan terdiri dari gangguan internal dan eksternal. Kendali umpan balik adalah suatu operasi yang dengan munculnya gangguan akan cenderung memperkecil perbedaan antara output suatu sistem dengan beberapa input dan selanjutnya bertindak sesuai bertitik tolak dari perbedaan tersebut. Beberapa contoh sistem kendali ini adalah sistem kendali kecepatan, sistemnya sistem mekanik. Lalu ada sistem kendali suhu seperti
Sistem kendali dengan umpan balik adalah suatu sistem yang mempertahankan hubungan yang ditentukan oleh keluaran dan referensi masukan dengan membandingkannya dan menggunakan perbedaannya sebagai pengendali. Contoh sistem kendali suhu ruangan dan tubuh manusia. Lalu ada sistem kendali loop tertutup. Ini sama istilah lainnya untuk sistem kendali dengan umpan balik. Nanti sinyal error pada aktuator, selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik diteruskan ke pengendali sehingga dapat mengurangi atau mereduksi error dan membuat keluaran sistem seperti yang diinginkan. Menggunakan kendali umpan balik untuk mengurangi error pada sistem. Sistem kendali loop terbuka, sinyal keluaran sistem tidak mempengaruhi sinyal kendaliannya. Contohnya adalah mesin pencuci baju, lampu lalu lintas, dan lain-lain. Sistem kendali loop terbuka dibandingkan dengan sistem kendali loop tertutup. Kelebihan dari sistem kontrol tertutup, respon sistem relatif tidak sensitif terhadap gangguan dari luar dan variasi internal pada sistem parameter, memungkinkan menggunakan komponen yang tidak akurat dan murah untuk mendapat kendalian yang akurat. Sedangkan untuk kelebihan dari sistem kendali terbuka adalah kestabilannya lebih mudah tercapai, sedangkan kekurangan dari sistem kendali tertutup, kestabilan susah tercapai karena ada osilasi akibat mengurangi error. Sekian pengenalan sistem kendali. Terima kasih.